Hürrem Sultan. Hurrem kini berada di ruangan Valide. Orang-orang yang berada di sana heran melihat Hurrem yang menatap Valide sambil memegang belati yang penuh darah. Mereka pun bertanya apa yang akan Hurrem lakukan. Sebaliknya, Hurrem tidak menjawab namun meminta mereka untuk segera pergi. Bizi yalnız bırakın. Cüret. Nasıl gelirsin böyle? Validem. Valide pun memerintahkan semuanya untuk keluar. Çıkın dışarı. Hurrem lalu berkata, "Kenapa kau melakukannya? Aku tahu itu dirimu. Jika kau begitu membenciku, bunuh saja aku," kata Hurrem sambil bersujud dan menyerahkan belati yang dia pegang kepada Valide. Sementara di luar, semua selir berkerumun di dekat pintu dan merasa cemas. Tak lama, Nigar datang dan mengatakan bahwa kuda kesayangan Hurrem telah mati. Sultanın atını öldürmüşler. Böyle bir şeye. Di dalam ruangan, Hurrem berkata kepada Valide, "Kita memang ditakdirkan tidak cocok untuk tinggal di istana bersama-sama. Jika kau cukup mampu dan cukup berkuasa, lakukanlah, aku siap," kata Hurrem kemudian. Şimdi hemen alın canımı. Hatice tiba-tiba datang dan ia segera masuk ke dalam dan melihat ibunya yang sedang memegang sebuah belati. Ne oluyor burada? Valide pun berkata, "Jika aku mau, aku bisa memusnahkanmu dalam sekejap. Senden kurtulmak için yok ederim seni. Bawa pergi belatimu." Hurrem menolak membawa belatinya, sebaliknya ia berkata, "Ambil saja belati itu untukmu. Itu akan mengingatkanmu tentang apa yang pernah kau lakukan padaku," kata Hurrem sambil berlalu pergi. Söylediklerimi? Sultanım? Sekembalinya ke kamar, Hurrem mengusir dua selir yang dikirim Valide dan ia memanggil kembali Esma dan Nilofer. İşte eşyalarınızı toplayın. Yanımda istemiyorum. Çıkın. Nilüfer ve Esma'ya getirin bana. Esma, çocukların yanına. Sultanım. Sumbul segera melapor kepada Valide tentang masalah ini. Hürrem Sultan sizin göndermiş olduğunuz cariyeleri kovmuş almış yanına. Ne yap? Tapi Valide berkata, biarkan saja, tak ada yang perlu dilakukan. Hiçbir şey yapma. Madem cariyelerine bu kadar bağlı, Malam hari seperti biasa, Hurrem akan menuju kamar Sulaiman. Sulaiman yang melihat wajah Hurrem yang pucat, ia pun menuntun Hurrem ke tempat tidur, kemudian memeluk untuk menenangkan istrinya. Var. Ne alıyorsun? Setelah Hurrem menceritakan semuanya, Sulaiman segera menyuruh Balibe untuk mencari siapa yang membunuh kuda mereka di istananya sendiri. Üstelik Nerede edebilir böyle bir şeyi? bilmiyorum. Getireceksin bana. Getireceksin. Derhal alakadar olacağım. Balibe pun mulai melakukan penyelidikan. Ia pun menanyai Sumbul Aga, Gul Aga, dan Nigar juga Daye. Ben görmedim. Bostancı Bilal'a. Birlikte gittik. Sesler yanında. Informasi dari Daye mengatakan bahwa belati itu sebelumnya dibawa oleh Nilofer, sambil menunjukkan belati itu kepada Balibe. Çok kıymetli bir hançer bu. Hürrem Sultanım. Nilüfer? Hürrem Sultanımızın cari. Kembali kepada Hurrem yang masih bersama raja. "Lihatlah apa yang mereka lakukan pada aku, Sulaiman. Aku sangat takut," kata Hurrem. Bedelini ödeyecek. Hurrem memeluk Sultan lebih erat saat Sulaiman berkata bahwa ia akan pergi berperang. Fesat bilecek bunu. Üzerime gelebilirsin. Demikian juga Hatice. Ia merasa sangat sedih saat Ibrahim berkata ia akan pergi berperang. De bana hünkârım. Dia mengatakan bahwa Sulaiman mempercayakan kepadanya jabatan baru, yaitu Panglima Perang.
İbrahim kız Hatice yang takut kemudian cerita mengenai pertemuannya dengan Yakup Efendi, bahwa akan ada kematian ketika dekat dengan kekuasaan. bana dedi ki bitirecekmiş. Ibrahim pun berkata kepadanya agar tak percaya dengan hal-hal yang belum pasti. Sözleri üzmesiniz. Ancak saadet git. Kembali kepada Bali B, yang kini ia menginterogasi Niloufar. Biliyor musun? Anamızın hançeri. Namun Niloufar mengatakan ia difitnah. Ia kemudian menceritakan bahwa belati itu memang diberikan Hurrem kepadanya. Namun saat ia dikembalikan ke dalam harem, Gulsa datang menjelekkan nama Hurrem hingga ia mengeluarkan belati itu untuk menakuti Gulsa. Dan kemudian Daye datang untuk mengambil belati itu. Korkutmak istedim. O sırada Daye Hatun geldi. Aldı elimden. Bali B kemudian menanyakan kembali kepada Daye akan apa yang Niloufar katakan. Belli ki yalan söylüyor. Ama elinde gördün. Bir hançeri, bir cariyenin elinde. Daye mengelak dengan mengatakan ia tidak mengambil belati itu tapi menyuruhnya mengembalikannya. Ben de yerine koymasını söyledim. Hizmetinden Ben de bu yüzden kızıp yol. Gulsa juga dipanggil dan ditanyai tentang kebenarannya. tartıştığını duydum. Evet, Gulsa pun memang mengatakan bahwa ia bermasalah dengan Niloufar dan Niloufar memang menunjukkan belati itu. Allah'tan Daye Hatun gel. Sonra beni yolladı. Tapi kemudian Daye menyuruhnya untuk pergi. Bali B pun belum bisa memutuskan kalau Niloufar bersalah. Raja yang melihat Hurrem telah tertidur akhirnya keluar dan memanggil Bali B Bir şey dan menanyakan bagaimana hasilnya. öğrenebildin mi? Henüz kim oldun? Namun Bali B menjawab ia belum menemukannya. Nasıllar? Üzgün. Ziyadesiyle Raja pun lalu berkata, siapapun yang berada di balik ini jangan pernah ragu untuk bertindak. kim olursa olsun çekinme, üzerine git, ördeken cezayı ver. Siz hiç merak etmeyin. Keesokan paginya, Bali B menemui Hurrem dan menanyakan tentang kebenaran belati yang diberikan Hurrem pada Niloufar. Hurrem yang tahu kalau Bali B mencurigai Niloufar, mengatakan bahwa ia memang memberikan belati itu pada Niloufar. Tapi Niloufar tidak akan pernah mengkhianatinya. Ia sangat setia padaku, kata Hurrem. Mümkün değil. O yapmaz. Ona itimarım tam. Sadıktır bana. Hurrem mengatakan lagi untuk membuka pikiran Bali B bahwa orang yang melakukan hal ini adalah orang yang memiliki posisi yang kuat. İbrahim Paşa. Ibrahim menemui Yakup Efendi. Saraydan kovulduktan sonra gel. Dan menanyakan mengapa Yakup mempengaruhi pikiran Hatice. Ben yalnızca gördüğümü söylerim. Yakup pun menjawab bahwa Hatice memang sangat lemah mendengar kebenaran. Kebenaran apa, kata Ibrahim. Neymiş o? Peramal pun mulai meramalkan Ibrahim. Aku mencium bau darah di lantai istana. Bau darahmu, Ibrahim Pasha. Beyaz mermerlerine bile sinmiş bu. Mendengar itu, wajah Ibrahim berubah marah. Ia keluar pintu dan memberi tanda pada pengawal untuk membunuh Yakup Efendi. Akhirnya si peramal menemui ajalnya. Heran ya lihat peramal ini. Kok bisa gitu ngeramal orang tapi nggak ngeramal diri sendiri. Kalau nggak kan dia nggak mati kalau dia ngeramal dirinya. Oke, lanjut. Kembali kepada Bali B yang kini ia menanyai semua penjaga kuda. Gece açtım gözlerimi. Geldiğimde atı tutan bütün bostancıları çağır. Seseorang yang ditugasi Daye untuk menjalankan rencananya melapor kepada Sumbul tentang pembunuhan kuda itu. Sumbul pun membawanya kepada Bali B. kimin öldürdüğünü gördüm. Hayrola Sümbül?
Size diyecekleri varmış. Dan ia mengatakan bahwa ia melihat Niloufar menuju kandang kuda sebelumnya. Madem öyle niye... Sana getir bana. Niloufar pun kembali dipanggil. Ne oldu ağam? Bali B mengancam Niloufar jika tidak mengatakan kebenarannya. Girerken görmüşler seni. Ağam, yemin ederim ben hiçbir... Ağlama. Muhafızlar. Bırak. Akhirnya Niloufar mengakui bahwa malam itu ia dipanggil Dai Hatun. Dia diancam akan dilempar ke laut kecuali jika ia mau membunuh kuda Hurrem Sultan. Akhirnya ia pun melakukannya. Sultanıma ihanet etti ne olur. Yazık. Bali B pun menyayangkan perbuatan Niloufar dan mengatakan bahwa Hurrem bahkan membela dan percaya padanya. Müdafaa et Hürrem Sultan seni. İtimadım tamdır, bana sadıktır dedi. Niloufar sangat menyesalinya dan menangis. Sementara Hurrem mencari keberadaan Niloufar. Daha gelmeden. Nereye gitti? De çıktılar. Geç. Bali B pun menemui Valide. Ia mengatakan bahwa Niloufar telah mengakui melakukan pembunuhan itu karena hasutan Dai Hatun. Lakin bir şey daha söyledi validem. Daha iyi hatunmuş. Eğer söylediklerimi yapmazsan seni öldürürüm. Valide tidak terima jika pelayannya dituduh. Itu berarti tuduhan itu juga ditujukan padanya. Öldürürüm demiş. Misin ki Daya Hatun benim harem... Jika Bali B punya bukti, maka ia sendiri yang akan menghukum pelayannya. Ona yapılan bu hakareti kendi... Bali B akhirnya tidak berani untuk mengusutnya lagi dan lebih memilih mematuhi Valide. Bali B pun kemudian melaporkan kepada Sulaiman bahwa pelakunya adalah Niloufar. Evet, buldun mu kim yapmış? Nilüfer Hatun. Ibrahim yang mendengar di sana mempertanyakan apakah Bali B yakin kalau Niloufar melakukannya, karena Niloufar adalah pelayan yang paling setia. Hürrem Hatun'un en sadık cariyesidir. Bali B pun mengatakan Niloufar sudah mengakuinya dan meminta untuk tidak mengatakan pada Hurrem tentang pengkhianatannya. Utanç içinde. Hürrem Sultan. Esma yang tidak menemukan Niloufar segera melaporkan kepada Hurrem. Nilüfer nerede? Tamam. Lakin Nilüfer'i bulamadım. Ne oldu bu? Hurrem cemas karena tidak menemukan Niloufar. Sulaiman mendatangi ibunya memperingatkan Valide jika insiden selalu ada di harem, maka ia tidak segan untuk turut campur dalam urusan harem, kemudian meninggalkan Valide yang terdiam. Bu işe bizzat el koyacağım. Hurrem akhirnya menemui Bali B dan menanyakan di mana Niloufar. Nilüfer nerede? Ne yaptınız ona? Sementara di sisi lain, kita melihat Niloufar sedang dikurung di ruangan. Dan tak lama datang dua penjaga yang akan melakukan eksekusi padanya. Neden geldiniz? Beni ona götürün. Ia pun meminta ingin bertemu Hurrem, namun penjaga tetap melakukan eksekusi mati kepada Niloufar. Valide datang melihat Mehmet dan Mihrimah. Ia kaget saat Mihrimah tak mau melihat ke arahnya. Hasta mısın? Dan Mihrimah berkata, "Kau tidak menyukai kami, ibuku dan saudaraku." Ben seni sevmiyorum. Valide pun terkejut mendengar perkataan Mihrimah. Kembali kepada Hurrem, ia pun akhirnya melihat Niloufar yang kini terbaring tanpa nyawa. Rip Niloufar, gadis yang tak berdosa, kini dikorbankan agar membuat Hurrem kehilangan pendukungnya dan semakin lemah.
Setelah melihat mayat Niloufar, Hurrem pun pergi menemui Valide. Ia mengatakan berapa banyak nyawa lagi yang harus dikorbankan. Kapan dendam ini akan berakhir? Apakah sampai aku mati, kata Hurrem. Ben ölünce mi? Valide pun marah dan mengatakan siapa yang peduli dengan hidupmu. Kamu tidak ada nilainya. Yang aku khawatirkan hanyalah cucuku. Mengapa kamu mengatakan hal buruk pada Mihrimah hingga ia menjauhiku? Bunları düşünüyorum, söyledi. Kimsin ki benim kanımdan? Valide memarahi Hurrem agar ia tahu tempatnya. Saat untuk berperang telah tiba. Sultan Sulaiman mendatangi ibunya untuk meminta restu. Hurrem, tulislah selalu surat untukku. Aku ingin mendengar kabarmu, kata Sulaiman. Sulaiman kemudian berkata dengan lantang dan keras, Ibu, aku percayakan Harim padamu, terutama Hurrem Sultana. Hürrem Sultan. Mahidevran nampak iri. Hurrem tersenyum manis sekali. Onu hayli üzdü. Yanında ol. Kalmasın. Bana Yakup Efendi'yi getir. Karena perang, Ibrahim akan meninggalkan Hatice sendiri, hingga akhirnya Nigar diminta agar kembali ke istana Ibrahim. Tampak Nigar menolak, tapi ia tidak bisa membantah. Bunda dönmek olmaz ki. Olacak bir şey yok. Can ben şimdi. Mahidevran sedang melakukan amal. Hurrem ingin melakukannya juga, dan Valide juga mengizinkannya. Hanya saja syarat untuk bisa melakukan amal adalah meminta izin pada Syekh Islam. Hurrem pun menuruti apa yang dikatakan Valide. Bir mahsuru yok. Di sisi lain, Nigar tampak kembali ke tempat di mana ia menguburkan buku milik Leo. Entah apa yang akan Nigar lakukan dengan buku itu. Kembali ke Hurrem, Hurrem pun mendapatkan balasan dari Syekh Islam, dan sayangnya niat Hurrem tak disambut baik oleh Syekh Islam Kamil Effendi. Intinya adalah tak diperbolehkan seorang budak melakukan amal. Hal itu tidak bisa diterima. Akhirnya Hurrem menanyakan pada Daye apakah ada cara lain. Yol yok mu bunun? Dediğinizde bunu yapabilir. Daye pun menjawab, ia bisa melakukan amal jika raja membebaskannya. Hayır yapabilirsin. Bilir beni. Biz böyle bir karar verebilir. Gul Aga memberitahu Hatice bahwa Yakup Effendi sudah mati. Perutnya ditusuk dan lidahnya dipotong oleh orang yang tak dikenal di rumahnya. Ölmüş mü? Hem de ölü bulunmuş. Karnını boy. Hatice pun tampak kecewa. Gulsah ke kamar Nigar untuk memberikan titipan Mahidevran. Tak sengaja ia melihat buku milik Leo dan melihat ada kesempatan ia pun mengambilnya. Ia pun memberikannya kepada Mahidevran. Onun odasında gördüm. Gizlice aldım hemen. Tiba-tiba Valide datang. Ia melihat buku yang dipegang oleh Mahidevran dan menanyakan buku itu. Validem. Bunda yazılmış bir defter. Buku ini ditulis dalam bahasa Rusia. Seperti ada sebuah rahasia di dalamnya, kata Mahidevran. Ia pun memberikan buku itu pada Valide jika ia mau membacanya. Okumak ister misiniz? Sumbul mendatangi Hurrem dan mengatakan bahwa Valide memanggilnya. Ne ver ne? Sizi çağırmamı buyurdular. Hurrem pun segera menemui Valide. Bunu tanıdın? Valide menunjukkan buku yang ia pegang kepada Hurrem. Tanıdın mı? Hurrem tentu saja kaget. Ben... Kes sesini dedim sana. Ini adalah skandal, kau mengkhianati Sulaiman, kata Valide. Sana ihanet ettin. Onu aldattın. Asla. Sanımın eline geçerse Hurrem hendak menjelaskan, tapi Valide menyuruhnya untuk diam. Ia cuma punya dua pilihan, pergi sejauh-jauhnya
atau akan dieksekusi bersama anak-anaknya. Ya da evlatlarınla birlikte infaz edileceksin senin. Kira-kira pilihan apa yang akan Hurrem lakukan ya? Sayangnya episodenya bersambung. Buat yang suka dengan kelanjutannya, boleh dong di-subscribe dulu, supaya setiap kali aku upload video, kalian dapat notifikasinya. Terima kasih udah subscribe, terima kasih udah nonton. Sampai jumpa, bye.